Berdasarkan jenisnya, array dibedakan menjadi dua jenis ya. Jadi yang pertama itu ada array satu dimensi, kemudian yang kedua ada array dua dimensi ya. Nah, kemudian apa perbedaannya array satu dimensi dan array dua dimensi ini gitu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran daring Universitas Teknokraт Indonesia pada mata kuliah Algoritma dan Struktur Data. Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai apa itu array dan juga kegunaannya bagaimana, begitu ya. Nah, kalau dari video sebelumnya kita sudah membahas apa sih sebenarnya variabel, kemudian di array nanti kita akan juga bahas gitu. Korelasinya apa sih variabel dengan array ini gitu. Tentu saja nanti ada korelasinya, nanti akan lebih saya jelaskan. Ya. Oke, nah sebelum kita lebih lanjut, kita tentu saja harus mengetahui sebenarnya dari definisi array itu apa gitu. Nah, array itu adalah koleksi data dengan setiap elemen data menggunakan nama yang sama dan masing-masing elemen data bertipe sama. Ya. Jadi array ini dapat dikatakan sebagai pengembangan dari variabel biasa. Kalau dalam variabel biasa kita hanya dapat menyimpan sebuah nilai. Beda halnya dengan array. Array kita bisa menyimpan beberapa nilai dengan tipe data yang sama. Nah, artinya dengan menggunakan array kita dapat memiliki kelebihan, yakni kita bisa menyimpan beberapa nilai tapi hanya dalam satu variabel. Jadi beda halnya dengan variabel biasa ya. Jadi kalau dalam variabel biasa itu hanya bisa menyimpan satu variabel. Kalau kita ingin misalkan ada beberapa nilai, nah tentu saja kita harus juga butuh variabel sebanyak dari nilai yang akan kita buat. Nah beda halnya dengan array, kita bisa menyimpan beberapa nilai itu hanya dalam satu variabel gitu. Nah kemudian kalau dalam variabel tadi hanya bisa menyimpan satu data, nah kemudian array tadi kita bisa menyimpan lebih dari satu data, artinya kita perlu tahu gitu ya, bagaimana cara kita untuk mengakses atau menggunakan array ini. Nah, tentu saja ini penanganannya berbeda dengan variabel biasa ya. Nah, kalau dalam variabel biasa kita biasa gitu ya. Jadi misalkan kita buat variabel gitu, misalkan tipe datanya integer, kemudian nama gitu ya. Nah, itu sudah jadi gitu. Nah, kemudian nanti ada isinya misalkan namanya Budi gitu ya. Nah, kalau misalkan dalam array itu kita dimungkinkan untuk menyimpan beberapa nilai itu ke dalam indeks-indeks suatu array gitu ya. Jadi kita menyimpan beberapa nilai itu ke bagian indeks-indeks yang terdapat dalam sebuah array ya. Nah, kita bisa ibaratkan seperti ini. Kita misalkan punya lemari sepatu gitu ya. Lemari sepatu ini isinya misalkan ada beberapa laci, misalkan ada 5 laci. Nah, kita bisa ibaratkan indeks dalam array itu seperti halnya laci-laci pada lemari tersebut. Jadi misalkan kita beri nomor gitu ya, laci-laci dari lemari tersebut misalkan 1 sampai 5. Kalau misalkan kita ingin menyimpan sepatu kita, misalkan sepatu untuk sekolah gitu ya, itu di nomor 1, kemudian nanti sepatu untuk main di nomor 2 dan sebagainya. Nah, kita bisa menggunakan indeksnya. Nah, indeksnya itu bisa kita ibaratkan dengan nomor tadi gitu. Jadi dalam hal penggunaannya, array di sini menggunakan indeks ya. Beda halnya dengan variabel tadi tidak menggunakan indeks gitu ya. Nah, kemudian apa sih sebenarnya kelebihan array gitu? Kenapa kita harus menggunakan array gitu dibandingkan variabel biasa? Ya. Jadi yang pertama adalah array dapat mewakili sekumpulan item data dengan tipe yang sama menggunakan hanya sebuah nama. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya, bahwasanya kalau dalam satu variabel hanya bisa satu data gitu kan. Tapi kalau dalam array kita bisa memungkinkan untuk menyimpan beberapa data tapi hanya dalam satu variabel gitu. Nah, ini tentu saja akan lebih mengefisiensikan ketika kita membutuhkan sebuah tempat ya, sebuah tempat yang mana kita ingin menyimpan beberapa nilai, namun kita hanya mau tempatnya itu cuma satu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, dalam array juga elemen dapat diakses secara acak ya dengan menggunakan nomor indeks. Nah, tadi misalkan gitu. Kita ketika misalkan ingin mengakses array itu tidak perlu harus mengaksesnya 0, 1, 2, 3 itu tidak perlu.
Nah, jadi kita bisa mengaksesnya secara acak. Nah, gitu. Jadi kita bisa tergantung dari keinginan kita. Misalkan kita ingin mengaksesnya di indeks 0 gitu ya. Nah, ini boleh. Kemudian kita bisa mengaksesnya di indeks 3 itu juga boleh. Jadi tidak harus terurut gitu. Nah, ini juga saya jelaskan ya bahwasanya dalam bahasa pemrograman C yang kita pakai untuk pemrograman algoritma dan struktur data, nah indeks dalam array ini dimulai dari 0 ya. Nah, tapi untuk bahasa pemrograman lain terkadang itu bisa berbeda. Contohnya saja seperti halnya bahasa pemrograman R. Nah, untuk bahasa pemrograman R ini dia dimulai dari 1. Kemudian nanti ada bahasa pemrograman Python itu juga dimulai dari 0. Jadi setiap bahasa pemrograman biasanya berbeda-beda untuk mulainya. Tapi konsepnya itu sama ya. Dimana untuk kita menggunakan array itu bisa dipisah-pisah atau juga diakses menggunakan indeks gitu ya. Nah, oke, kemudian kita lanjut ke yang ketiga yaitu kelebihan array-nya. Jadi array mengalokasikan memori di lokasi memori yang berdekatan untuk semua elemennya ya. Jadi meskipun tadi kita bisa mengaksesnya secara acak ya, memori dalam array ketika kita misalkan butuh 5 data gitu ya, 5 data itu akan menggunakan memori yang berbeda-beda. Nah, kemudian apa keuntungannya gitu ya? Nah, keuntungannya adalah tidak ada kemungkinan memori tambahan yang dialokasikan dalam kasus array. Nah, ini untuk menghindari kelebihan memori atau kekurangan memori dalam array. Nah, jadi itu adalah kelebihan dari array. Jadi ada 3 ya. Yang pertama tadi adalah dia dapat menyimpan sekumpulan data, kemudian juga data di dalamnya itu bisa diakses secara acak. Kemudian yang ketiga, array mengalokasikan memori itu di lokasi memori yang berdekatan gitu. Berdasarkan jenisnya, array dibedakan menjadi 2 jenis ya. Jadi yang pertama itu ada array 1 dimensi, kemudian yang kedua ada array 2 dimensi ya. Nah, kemudian apa perbedaannya array 1 dimensi dan array 2 dimensi ini gitu ya. Nah, array 1 dimensi secara umum ini hanya terdiri dari 1 baris data ya. Jadi misalkan kita punya nilai nih, punya nilai kumpulan dari mahasiswa, misalkan kita punya mahasiswa 10, nah kemudian kita ingin menyimpan nilai-nilai dari mahasiswa tersebut ke dalam sebuah array, misalkan 90, 80, 70, 90 dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh dari array 1 dimensi, jadi hanya terdiri dari 1 baris. Nah, kemudian kalau misalkan array 2 dimensi, ini terdiri dari baris dan kolom gitu ya. Jadi nanti bentuknya dia seperti kurang lebih table gitu, table atau mungkin juga bisa diberikan seperti matriks. Oke, kita akan lebih lanjut lagi belajar mengenai array 1 dimensinya ya. Jadi array 1 dimensi adalah kumpulan elemen-elemen identik yang tersusun dalam 1 baris ya. Jadi elemen-elemen tersebut memiliki tipe data yang sama, kemudian tapi isinya itu bisa saja berbeda gitu. Isinya bisa saja berbeda gitu. Jadi contohnya seperti ini. Kita punya satu toples gitu, satu toples yang mana isinya ini adalah manisan permen ya, manisan permen. Nah, manisan permen itu kan dalam satu toples biasanya terdiri dari banyak ya. Tapi manisan permen itu bisa saja rasanya berbeda. Nah, itu adalah salah satu contoh dari array 1 dimensi ya. Dia jenisnya masih sama yaitu permen gitu kan, manisannya manisan permen. Tapi dia di sini bisa terdiri dari berbagai rasa gitu. Itu sama halnya dengan array 1 dimensi. Nah, contoh dari array 1 dimensi dapat dilihat di sebelah kanan saya ya. Jadi di sebelah kanan saya ada nilai, kemudian di bawahnya ada indeks ya. Jadi misalkan kita ingin mengakses nilai 2 nih. Nah, itu ada di indeks berapa? Ketika kita ingin melihat nilai 2 tersebut atau menampilkan nilai 2 tersebut itu ada di indeks 0. Kalau misalkan kita ingin menampilkan nilai 256 misalkan. Nah, kemudian indeks berapa yang perlu kita akses? Nah, indeks ke 7 gitu. Dan seterusnya gitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian jika kita pertama kali kan mungkin kita harus deklarasi dulu ya. Nah, deklarasi array itu gampang. Jadi sebenarnya hampir sama dengan variabel biasa gitu ya kalau dalam bahasa pemrograman C. Jadi kita deklarasikan dulu nih tipe datanya apa, kemudian nama variabelnya atau nama array-nya gitu. Kemudian nanti setelah itu kita definisikan tuh panjang dari array tersebut ya. Jadi misalkan kita ingin menyimpan 10 array gitu ya. 10 data dalam satu array. Nah, ini kita paling tidak menyisakan satu space ya. Kita berinya berarti paling tidak definisinya di awal itu panjangnya 11. Begitu ya. Karena biasanya yang satu terakhir itu digunakan sebagai penutup kalau dalam array, khususnya di bahasa pemrograman C ya. Oke. Nah, kemudian kalau untuk cara pengaksesannya ya berarti tadi misalkan kita tinggal ketik saja ya.
nama array-nya apa, kemudian nanti diikuti oleh indeksnya. Jadi kalau tadi kita ingin mengakses nilai 128, berarti kita nama array-nya disebutkan, kemudian nanti diikuti oleh nomor indeksnya. Jadi tadi ada di nomor indeks 6 gitu, karena nilai 128 itu ada di indeks 6. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya, bahwasanya nilai-nilai dalam array ini tidak bisa atau tidak mungkin tertukar gitu ya, karena kita bisa ibaratkan saja seperti ini. Kita punya tadi lemari gitu ya, lemari sepatu, di mana lemari sepatu ini kita isi dari berbagai macam sepatu ya. Jadi kalau misalkan nomor 1 tadi kita isi dengan sepatu sekolah, kemudian nomor 2 kita isi dengan sepatu main. Nah, ini tidak akan tertukar gitu ya. Jadi tidak akan nanti tertukar sendiri, misalkan tiba-tiba sepatu sekolahnya ada di di laci nomor 2, itu tidak ya. Kalau dalam array tidak bisa seperti itu. Ya, namun dalam penerapannya kita dapat mengubah array yang sudah kita masukkan. Itu boleh ya. Jadi tidak sifatnya tidak permanen gitu ya. Beda halnya dengan konstanta gitu. Oke. Nah, kemudian yang kedua yaitu array multidimensi ya. Jadi array multidimensi yang dimaksud di sini adalah berjumlah 2 ya. Jadi ada 2 dimensi. Nah, sering digambarkan sebagai sebuah matriks dan merupakan perluasan dari sebuah array 1 dimensi ya. Jadi jika array 1 dimensi hanya terdiri dari sebuah baris dengan beberapa kolom elemen, maka array multidimensi terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom elemen yang bertipe sama. Nah, kata kuncinya adalah dia tipenya itu masih sama ya. Nah, bedanya itu hanya kalau dalam array 1 dimensi tadi dia hanya 1 baris gitu ya. Kalau array multidimensi ini atau 2 dimensi ini dia sudah berupa matriks atau berupa tabel gitu ya. Jadi ada baris dan kolom. Dan mengaksesnya pun nanti juga berbeda penanganannya. Nanti kita akan pelajari ya. Oke, jadi contoh dari array 2 dimensi juga dapat lihat kita di sebelah kanan saya. Jadi ada tabel gitu ya. Ada tabel nama, kemudian ada tabel NPM gitu. Nah, ketika kita ingin mengakses misalkan katakanlah nama Siska Yulianti gitu ya. Nah, Siska Yulianti ini ada di mana sih sebenarnya? Nah, ada di indeks 0,0 ya. Indeks 0,0 ini, nah ini juga perlu diperhatikan. Pengaksesannya untuk array 2 dimensi itu diawali oleh baris kemudian kolom ya. Jadi baris dulu kemudian kolom. Jangan sampai terbalik, kolom dulu baru baris ya. Jadi baris dulu baru kolom. Jadi kalau misalkan tadi Siska Yulianti itu ada di baris 0 kemudian di kolom 0 ya. Nah, kemudian kalau kita ingin mengakses katakanlah NPM 12347. Nah, itu ada di baris dan indeks baris dan kolom berapa? Nah, itu ada di baris 1, baris 2,1 ya. Ya, kebalik tadi. Jadi baris 2,1 gitu. Kemudian kalau kita ingin mengakses data ya untuk nama Herianto misalkan, itu ada di baris 4,0 ya. Jadi dia ada di baris 4,0 gitu. Jadi tadi bedanya sudah kelihatan ya, kalau misalkan array 1 dimensi itu hanya 1 baris gitu ya. Kemudian kalau misalkan array 2 dimensi di sini sudah ada baris dan kolomnya. Dan pengaksesannya pun juga sudah berbeda ya. Kalau tadi ketika kita mengakses array 1 dimensi kita cukup ikutkan 1 saja gitu indeksnya, misalkan indeks berapa gitu kan. Nah, kalau untuk array 2 dimensi kita harus 2 ya. Jadi indeksnya harus 2. Jadi baris dan kolom gitu. Nah, kemudian ada contoh lagi nih ya, dapat dilihat juga di sebelah kanan saya. Nah, contohnya kita ingin membuat array 2 dimensi dengan ukuran 5x3 ya. Jadi 5x3 itu berarti ada 5 baris dan 3 kolom ya. Nah, misalkan kita ingin menampilkan katakanlah nilai nilai 1,1 gitu. Nah, itu berarti kita dapat mengaksesnya di baris 1,1 juga. Kemudian juga misalkan kita ingin menampilkan nilai 3,2. Nah, itu berarti juga artinya kita bisa mengaksesnya di baris 3,2. Di indeks baris 3,2 gitu maksudnya ya. Kemudian juga ada contoh juga gitu ya dari array 2 dimensi 4x4, kemudian array 2 dimensi juga 5x6. Kalau 5x6 berarti artinya dia ada 5 baris dan 6 kolom gitu. Nah,
Untuk pendeklarasiannya kurang lebih sama ya dengan array satu dimensi, cuma bedanya adalah nah array dua dimensi ini nanti ditambahkan saja gitu. Kalau tadi kan kita hanya tipe data, kemudian nama array, kemudian ada indeksnya gitu kan. Nah, kalau dalam array dua dimensi ini di sini kita perlu mendefinisikan baris kemudian kolom. Ya, jadi misalkan kita mau buat katakanlah 5 kali 6 ya udah berarti ditulis berarti tipe data nama array kemudian 5 kemudian diikuti oleh 6 gitu. Nah, untuk pengaksesannya sama seperti tadi yang saya bilang kita bisa akses menggunakan baris dan kolom gitu. Oke, nah kita lanjut ya ke materi selanjutnya yaitu mengenai record ya atau juga kadang disebut juga sebagai struct gitu. Nah, kemudian nanti kita akan juga bahas ya bedanya apa sih dengan array gitu. Oke, jadi apa sih sebenarnya struct itu secara teorinya gitu ya. Jadi record merupakan kumpulan data yang tidak sejenis atau variasi ya gitu. Kemudian ilustrasinya seperti apa, perbedaannya seperti apa dengan si array tadi gitu. Nah, perbedaannya kalau tadi kita dalam array itu hanya bisa menyimpan sekumpulan data ya. Sekumpulan data itu dengan tipe yang sama, kalau dalam record atau struct ini kita bisa menyimpan sekumpulan data untuk tipe data yang berbeda-beda. Nah, kita bisa ilustrasikan lagi seperti toples tadi ya. Jadi misalkan toples tadi kita kalau array itu dia hanya bisa menyimpan manisan permen gitu ya, namun rasanya bisa berbeda-beda gitu ya. Tapi dia hanya permen, hanya jenis permen. Nah, kalau misalkan struct itu memperbolehkan untuk kita menyimpan data seperti halnya toples tadi, namun manisannya itu dapat jenis yang berbeda-beda. Contohnya saja, misalkan dalam satu toples itu kita bisa simpan permen, kemudian kita bisa simpan juga roti dan sebagainya. Jadi bisa dengan jenis yang berbeda-beda, ya gitu. Jadi ini adalah salah satu solusi ya bagi kita atau kita sebagai pengguna yang ingin menyimpan sekumpulan data, tapi kita tahu bahwa sekumpulan data itu tipe datanya berbeda-beda, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana gitu cara kita mendeklarasikan dari record atau struct ini ya. Jadi pertama kali biasanya kalau dalam bahasa pemrograman C dia diawali oleh struct gitu ya, diawali oleh sintaks struct, kemudian diikuti oleh nama dari struct tersebut. Gitu. Kemudian nanti dalamnya baru kita definisikan nih, kita definisikan variabel-variabel yang terdapat dalam struct tadi. Nah, jadi sebenarnya kalau dalam struct ini juga kita bisa ibaratkan itu adalah kumpulan dari variabel ya. Jadi variabel itu kita bungkus ke dalam sebuah data yang bernama struct gitu. Jadi dalam struct ini kita bisa memiliki variabel tapi ya dia hanya dalam satu struct itu gitu. Jadi dalam satu struct ini nantinya tipe datanya bisa berbeda-beda variabelnya. Jadi misalkan variabel 1 gitu ya. Ini tipe datanya integer. Kemudian variabel 2 ini tipe datanya karakter. Kemudian variabel 3 ini tipe datanya string. Kemudian variabel 4 ini tipe datanya float. Variabel 5 tipe datanya boolean gitu. Tapi dia dalam satu struct ya, sebuah struct yang sama gitu ya. Oke. Nah, contohnya gitu ya, contohnya ketika kita mendeklarasikan struct ya. Pertama kita tuliskan struct, kemudian nama dari struct-nya apa gitu, kemudian kita definisikan gitu variabel-variabel yang terdapat dalam struct tersebut. Jadi misalkan kita buat variabel baru, misalkan char, kemudian nama, kemudian char, kemudian jurusan, kemudian in, kemudian npm, kemudian integer juga gitu, kemudian nilai. Nah, kemudian diakhiri oleh nama gitu ya, oleh nama yang nanti itu bisa kita akses di program gitu ya. Kemudian kalau untuk pengaksesannya dia biasanya nama struct-nya gitu kemudian diberi titik ya atau dot kemudian nama variabel dalamnya. Jadi tadi kalau kita deklarasikan dalam variabel itu ada variabel nama, ada variabel npm, ada variabel nilai, berarti kita perlu panggil dulu nih nama struct-nya apa, misalkan nilai MHS. Kemudian dalam variabelnya terdapat apa? Terdapat variabel nama dan npm. Berarti tadi kita manggilnya adalah nilai MHS dot nama, kemudian nilai MHS dot npm, kemudian nilai MHS dot nilai.
dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk isian variabel dalam struct ini itu tidak terbatas ya, jadi tergantung dari penggunanya. Kalau dari penggunanya ingin katakanlah variabelnya sampai 100 ya silakan gitu ya. Itu tergantung dari penggunanya mau berapa begitu. Oke, nah record ini juga bisa dikombinasikan dengan array ya, supaya mungkin dia akan lebih kaya lagi, supaya dia dapat menyimpan data itu lebih variatif lagi ya. Nah, yang pertama ada jenis yang namanya record dalam array. Artinya record dalam array ini memungkinkan kita menyimpan sebuah record dalam array ya. Jadi recordnya itu kita simpan ke dalam sebuah index array ya. Nah, penggunaan record dalam array ini bertujuan untuk dapat menyimpan lebih dari satu data pada suatu record atau struct ya. Nah, misalnya kita ingin menyimpan data mahasiswa beserta nilai yang jumlahnya lebih dari 1. Nah, ini adalah contoh dari record dalam array ya. Kemudian yang kedua itu juga kita bisa membalikannya nih. Kalau tadi kan record dalam array. Nah, kita bisa membalikannya juga dengan array ini kita simpan dalam record. Itu juga diperbolehkan ya. Jadi kombinasinya bisa bermacam-macam gitu. Nah, ini yang akan kita pelajari nanti ada 3 ya. Jadi tadi kita sudah bahas yang 1, kemudian yang kedua ini array dalam record. Nah, array dalam record artinya tadi kita menyimpan array ya, array yang tadinya juga isinya kumpulan data ini dalam record gitu ya. Jadi salah satu isian dalam recordnya adalah array. Nah, itu dimungkinkan juga khususnya dalam bahasa pemrograman C ya. Nah, jadi contohnya saja kita ilustrasikan seorang mahasiswa dapat saja memiliki lebih dari 1 nilai. Nah, dalam contoh program record sebelumnya, asumsi yang digunakan adalah mahasiswa hanya memiliki sebuah nilai saja. Nah, apabila memang dibutuhkan untuk menyimpan beberapa buah nilai bagi seorang mahasiswa, kita dapat menerapkan tipe data array untuk field nilai gitu. Jadi, array-nya itu kita terapkan pada variabel nilai yang terdapat dalam record. Nah, inilah yang disebut sebagai array dalam record ya. Nah, kemudian yang ketiga array dalam array record. Nah, ini agak lebih sulit lagi ya, jadi agak lebih ribet lagi. Jadi ada array dalam array record ya. Nah, jadi array-nya ini ada dalam array record. Nah, pada kebanyakan kasus seringkali kita harus menerapkan suatu array record yang mengandung array ya. Sebagai contoh, mahasiswa dapat memiliki lebih dari 1 nilai, tetapi jumlah mahasiswa yang ada lebih dari 1 orang gitu. Nah, untuk kasus semacam ini ya, kita dapat menggunakan array record yang mengandung array. Jadi di sini datanya itu akan lebih banyak ya. Nah, gitu. Oke. Baik, itu saja materi array dan record pada video kali ini. Jadi nanti kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya ya pada mata kuliah algoritma dan struktur data. Gitu. Nah, insya Allah pada video selanjutnya kita akan membahas materi mengenai pemrograman modular. Ya. Oke, baik, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.